Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di Rumah Berkesadaran bersama kami Romo Sugianto dan saya Michael. Kita akan menyambung pembahasan di sesi sebelumnya dengan topik 5 bentuk KDRT, yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosi, kekerasan seksual, kekerasan ekonomi, dan kekerasan psikologi. Di sesi kali ini kita akan membahas definisi dari KDRT di mata undang-undang. Ini kita membahas KDRT dari sisi undang-undang negara, Romo. Apa sih arti atau definisi KDRT menurut undang-undang, Romo? Ya, kalau undang-undangnya, Mike, itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga atau PKDRT. Nah, di masyarakat kan disebut KDRT aja, padahal undang-undang ini tujuannya adalah memberantas kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kenapa undang-undang dibuat? Karena negara ini membutuhkan suatu sikap negara, suatu policy negara agar melindungi rumah tangga dari tindak kekerasan yang tadi yang kamu sebut itu, tindak kekerasan fisik, verbal, seksual, ekonomi, dan psikologi. Nah, negara berusaha melindungi masyarakat atau berusaha melindungi warganya dari tindak kekerasan ini. Nah, mungkin selanjutnya definisi mengenai kekerasan dalam rumah tangga itu bisa kita baca dari undang-undang tersebut. Baik Romo, ini saya melihat undang-undangnya nih, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 2 bunyinya adalah kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, jadi Mike, kalau kita lihat undang-undangnya, definisinya, undang-undang ini memang lebih pro ke wanita atau perempuan. Makanya kan ada Komnas Perempuan, gak ada Komnas laki-laki. Seperti yang pernah kita sampaikan atau kita bahas detailnya di episode terdahulu, memang korban kekerasan itu lebih banyak perempuan. Perempuan lebih banyak menderita karena perbuatan kekerasan fisik dari laki-laki dalam rumah tangga. Kan kalau di Indonesia resminya rumah tangga itu kan yang bisa diakui negara adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah, apakah kekerasan itu cuma dilakukan oleh perempuan saja? Ya tidak. Mungkin kekerasan itu boleh atau dilakukan juga oleh perempuan, terutama kekerasan psikologi. Itu kasus misalnya antara Alex dengan Preti, itu sangat jelas kan bahwa Alex mau memukul Preti tapi dihalangi oleh ibunya. Nah, kenapa? Pertanyaannya, kenapa si Alex mau memukul si Preti? Karena menurut si Alex kan si Preti ini kelewatan dari segi apa? Nah, itulah yang disebut psikologi. Secara psikologi, secara verbal, si Alex merasa kekerasan sudah dilakukan oleh Preti, dan karena dia adalah laki-laki, maka dia menggunakan kelebihannya atau keunggulannya itu untuk menanggulangi masalah ini. Dia merasa keadilan untuk mamanya sudah terlanggar oleh Preti. Nah, hal-hal seperti ini sangat umum terjadi dalam rumah tangga kita. Jadi, jika ingin kekerasan itu tidak terjadi, bangunlah komunikasi yang berkesadaran, yang memperhatikan
lawan bicara kita, yang memperhatikan pasangan kita, orang tua kita, anak kita, bahkan tetangga kita, saudara-saudara kita. Perhatikan dengan menggunakan hati dan pikiran. Jangan pikiran toh, tapi jangan juga hati toh, tapi hati dan pikiran. Begitu, Mike. Baik Romo, setelah definisi, bagaimana kita mengkaitkan kekerasan dalam rumah tangga ini dengan undang-undang saat ini, Romo? Ya, dalam undang-undang ini kita bisa melihat di ketentuan pidananya. Di situ ada 3 macam sanksi pidana jika kita melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan yang menyebabkan matinya orang, kekerasan yang menyebabkan orang menderita sakit atau cacat permanen, kekerasan yang tidak menyebabkan akibat yang serius atau yang ringan. Nah, ini macam-macam sanksinya. Kalau menyebabkan matinya orang, itu kena 15 tahun. Kalau menderita sakit atau cacat, itu 10 tahun. Kalau tidak ada cacat, tidak sakit juga, atau ringan sifatnya, maka dihukum 4 bulan. 4 bulan. Jadi kekerasan apapun menurut undang-undang ini, baik ringan, baik yang sedang maupun yang berat, ya tetap dihukum. Baik Romo, jadi by definisi kita sudah tahu ya, dan juga sanksinya secara pidana juga sudah jelas. Nah, ini ada kasus nih Romo yang saya dengar. Ada seorang pasangan suami istri yang suaminya mencurigai istrinya itu berselingkuh, dan karena itu suaminya ini menyiram minyak panas terhadap anak kepala istrinya. Nah, kalau kasus ini Romo, ini terkena pasal berapa dan yang hukumannya berapa nih Romo? Ya, ini kasus kalau nggak salah di Sumatera Barat ya. Seorang suami karena curiga sama istrinya selingkuh, padahal enggak, istrinya itu cuma jualan online, jadi harus menggunakan handphone. Kebetulan dipakai fasilitasnya TikTok. Nah, suaminya belum apa-apa udah curiga. Kemudian ketika istrinya lagi tidur, dia ke dapur masak, menghangatkan atau memanaskan minyak, lalu disiram ke muka istrinya yang lagi tidur itu. Nah, tindakan ini kan jelas melanggar ketentuan PKDRT, Undang-Undang PKDRT. Apa akibatnya? Nah, kalau dari kasus yang Michael tadi ceritakan, istrinya kemudian menderita sakit atau cacat, mukanya habis terkena minyak panas itu. Nah, tadi kan ada tindak pidana yang menyebabkan matinya orang, istrinya nggak mati. Tindak pidana yang menyebabkan luka berat atau sakit. Nah, ini kena dia di sini. Nah, jadi karena istrinya menderita sakit atau luka parah akibat tindakan suaminya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu, maka ancaman terhadap suaminya adalah 10 tahun. Nah, jadi memang di rumah tangga kekerasan seperti ini banyak sekali terjadi. Dan kasusnya juga macam-macam. Ini salah satu saja. Ada lagi kasus misalnya pemotongan alat kelamin dan sebagainya. Nah, ini semua itu dikarenakan tidak adanya komunikasi yang berkesadaran. Bangunlah komunikasi yang berkesadaran. Misalnya contoh kasus Michael tadi. Kalau suaminya bijaksana, dia akan tanya sama istri, "Mah, kenapa sih main TikTok terus?" Nanti kan istrinya bilang, "Nih Pak, saya jualan gini-gini." Kan selesai. Kenapa nggak ditanya? Nah, itu kan pasti ada sebabnya. Kenapa dia nggak mau nanya? Nah, itulah yang penting adalah komunikasi antara keduanya itu. Dan komunikasinya ya komunikasi yang berkesadaran, bukan juga komunikasi yang tiba-tiba langsung hadir, langsung menuduh, langsung apa gitu. Nah, itu komunikasi yang tidak berkesadaran, akibatnya juga berujung pada kekerasan. Mungkin itu Michael yang penting diketahui.
Baik teman-teman, demikianlah pembahasan kita tentang KDRT dari sisi undang-undang, dari kacamata undang-undang ya. Teman-teman juga sudah mengetahui definisi KDRT itu apa dan apa ancaman pidananya. Jadi untuk teman-teman semua, tolong hindarilah KDRT. Bangunlah komunikasi yang berkesadaran seperti yang tadi juga Romo Sugianto sudah jelaskan. Komunikasi yang berkesadaran amat sangat penting untuk kita miliki. Oleh karena itu, sebelum teman-teman melakukan apapun, komunikasikanlah dengan pasangan dan anggota keluarga supaya semuanya jelas dan teman-teman juga terhindar dari KDRT dan juga ancaman pidananya yang disertakan. Demikianlah pembahasan kita mengenai KDRT. Ini adalah sesi yang terakhir untuk topik KDRT. Please subscribe, komen, bunyikan lonceng. Untuk sesi berikutnya kita akan membahas topik-topik lain yang tidak kalah menarik. So stay tune dan see you next time. Thank you teman-teman.